Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal Yaya. Pada video part 4 ini kita akan membahas tentang grafik analisis biaya volume laba, asumsi analisis biaya volume laba, dan penerapan analisis sensitivitas untuk pengambilan keputusan berdasarkan analisis biaya volume laba. Ini adalah bahasan kita pada part 4 ini, ya. Kita langsung masuk ke masing-masing topik, ya. Baik, grafik volume laba dan juga grafik biaya volume laba. Ini adalah ya bagian dari topik analisis biaya volume laba, bagaimana kita membuat grafik dan bagaimana kita membaca grafik dari volume laba dan grafik biaya volume laba untuk memahamkan manajemen terhadap hubungan antara biaya, volume, dan laba. Nah, grafik volume laba digunakan untuk memotret hubungan antara laba dan volume penjualan. Dan adapun grafik biaya volume laba ini memotret hubungan biaya, volume penjualan, dan laba. Sebagai contoh, perusahaan Rido Bersaudara misalkan memproduksi satu produk ya dengan data biaya dan harga sebagai berikut. Ini ada total biaya tetapnya, ini biaya variabel per unit, dan ini harga jual per unit. Nah, bagaimana kita membuat grafiknya? Ini kita buat grafik volume laba dulu, ya. Nah, di sini ya adalah ya labanya ya dengan persamaan rumus yaitu ya income ya itu 60x, 60 rupiah kali X kali kuantitas ini ya dikurangi 840.000 rupiah ya, kita gunakan rupiah. Nah, 840.000 itu adalah biaya tetap, 60 itu biaya variabel per unit. Nah, di sini kalau kita gambarkan, kita biaya tetapnya pada angka 840.000 rupiah, karena ini adalah dalam satuan ribuan, ya, ini sekitar sini, negatif, ya, dan ini biaya tetap. Sementara, ya, kemudian, ya, pada saat 35.000 ini adalah ya titik impasnya itu ya 0, labanya sama dengan 0. Oke. Kemudian ya ini kondisinya, laporannya, laba operasinya 0. Nah, demikian kita membuat grafiknya. Kalau kemudian pada penjualan tertentu misalkan 50.000 unit ya, maka kemudian kita menemukan ya adalah penjualannya ya unit terjualnya 50.000 unit, 50.000 ya, kemudian pada dikali dengan 60 yaitu 3 juta, ini dapat 3 juta di tengah sini ya. Maka kemudian labanya adalah 360.000 ya. Totalnya penjualnya ya. Nah, ini adalah grafik volume laba. Nah, adapun grafik biaya volume laba, kita memasukkan aspek biaya ya. Ya, ini ya kita menggunakan dua garis. Yang pertama garis total pendapatan ya, yaitu ketika pendapatan itu penjualan ya 0, maka kemudian 0 rupiah juga pendapatan. Kemudian kita dapatkan garisnya. Kemudian satu lagi total biaya ya. Nah, ini menunjukkan ya adanya di sini menunjukkan adalah ya area kita laba dan ini adalah area kita rugi ya. Di persimpangannya adalah titik impas. Nah, titik impas itu pada penjualan 35.000 unit dan kemudian pada pendapatan 2.100.000 rupiah. Ini dalam rupiah nih mestinya ya. Oke. Ini dan kemudian kalau kita menjual ya dalam 50.000 maka kemudian ini labanya 360.000. Begitu kita menggambarkan grafik biaya volume laba. Nah, saudara sekalian, ya, kita sudah membahas berbagai hal tentang analisis biaya volume laba. Nah, kita harus pahami juga ada beberapa asumsi dalam analisis ini. Nah, ini juga menunjukkan keterbatasannya. Analisis ini mengasumsikan pertama, fungsi pendapatan yang linier dan fungsi biaya yang linier. Nah, ini memang keterbatasan
karena dalam realitas kadang ya pendapatan itu ya tidak garis lurus, tapi ya kadang naik, kadang turun ya. Nah, tapi ini mengasumsikan linear. Yang kedua, mengasumsikan harga total biaya tetap, biaya variabel unit ya yang diidentifikasi secara bisa diidentifikasi secara akurat dan konstan dalam masa relevan. Nanti akan kita bahas apa itu relevan, itu masa tertentu ya. Nah, dan kemudian mengasumsikan apa yang diproduksi terjual semua ya. Jadi semua tadi yang kita produksi terjual semua ya. Dan kemudian kalau multi produk ya bauran penjualan diasumsikan sudah diketahui. Nah, ini adalah rentang relevan ya. Tadi yang kita sebutkan adalah asumsinya biaya itu dan maupun harga jual ya itu adalah dan biaya tetap dia tetap dalam rentang relevan. Ini kita bisa lihat rentang relevan dia kemudian konsisten, konstan dan maka kemudian digambarkan dengan garis seperti ini ya. Nah, ini adalah rentang relevan. Kita mengasumsikan analisis biaya volume laba berdasarkan ini. Walaupun dalam realitas dia ya tidak persis seperti ini, tapi ini asumsi yang kita buat dan ini memang salah satu kelemahan, tapi ini bermanfaat untuk keperluan prediksi. Nah, pemanfaatan itu analisis biaya volume laba yang paling banyak digunakan dan paling bermanfaat adalah kita melakukan analisis sensitivitas, yaitu ketika kita merubah sesuatu maka terjadi perubahan pada yang lain, berubah harga jual, berubah kemudian laba, ya, berubah kemudian biaya tetap, berubah juga dampaknya kepada laba. Misal, ya. Sebuah perusahaan dengan sebuah produk harga per unit $208, misalnya ini $, biaya variabel per unit $140, biaya tetapnya $40.000, menghasilkan laba $130.000. Ini datanya seperti ini. Saat penjualan 2.500 unit. Nah, pihak manajemen melakukan berbagai kajian dan memiliki beberapa alternatif berikut. Nah, ini kita menggunakan analisis sensitivitas, ya, jika maka. Nah, jika iklan ditingkatkan 10.000, kita tahu iklan adalah untuk promosi, ya, supaya kemudian orang tertarik membeli, maka kemudian penjualan akan meningkat dari 2.500 menjadi 3.000 unit. Ini berdasarkan kajian, ya. Nah, maaf ya, ini sebentar. Oke, maaf, ini ya, ya. Maaf, ini bukan 3.000 unit, tapi 2.750 ya datanya ya. Oke, kita pakai ini. Nah, ini kita jumlahkan ya. Kemudian kita dapat perubahannya dengan 2.750 menjadi $137.000. Nah, ada selisih penambahan $7.000 kalau kita menggunakan alternatif pertama. Alternatif kedua ya, yaitu kita melakukan studi ada penurunan harga. Dengan harga turun dari $208 menjadi $190 per unit, meningkatkan penjualan ke 3.200. Ini studi kita. Nah, analisis biaya volume laba membantu untuk kita melihat ya implikasinya atau dampaknya, akibatnya apa. Di sini tadi awalnya labanya $130, dengan kita turunkan harga ya, tapi kemudian penjualan naik 3.200, ternyata ada perubahan. Dan perubahan ini ternyata ya menghasilkan penurunan laba dari 130.000 menjadi $120. Nah, ini alternatif kedua ya. Kita melakukan analisis jika maka, analisis sensitivitas. Nah, kalau kita melakukan kajian lagi ya, kita turunkan harga dari 208 ke 190, kita kombinasi yang pertama dan yang kedua tadi. Kemudian iklan kita tingkatkan dengan harapan pembeli jadi banyak, ya, sehingga penjualan dari 2.500 naik jadi 3.500. Maaf, 4.000 ya. Ini ada kesalahan ini, yang kita pakai adalah yang di tabel, ya. Maka kemudian kita melihat misalkan, ya, kita operasionalkan, kemudian terjadi adalah laba produk menjadi $150.000 dengan selisih kenaikan 20.000. Nah, dari tiga alternatif tadi, ya, kita bisa kemudian dengan simulasi ini kemudian bisa memilih bahwa alternatif yang ketiga yaitu menurunkan harga ke $190 dan kemudian meningkatkan iklan, maka kemudian bisa meningkatkan menyebabkan laba menjadi $150 dan selisih kenaikan dari yang sebelumnya $130 yaitu selisih lebih yaitu $20.000. Itu kira-kira penggunaan penerapan dari
analisis biaya volume laba, ya, untuk analisis sensitivitas untuk pengambilan keputusan yang didahului tadi juga bahasan kita tentang bagaimana menggunakan grafik untuk menjelaskan analisis biaya volume laba. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.